pemirsa, kembali lagi bersama saya Tapas Semesta Sabda di acara Sabda Bumi, sabdanya para manusia. Oke, mari kita lanjut perbincangan saya dengan Kang Pradi seputar komunitas rumah kita. Oke, Kang Pradi, komunitas ini kan baru lahir beberapa bulan gitu. Udah ada berapa cabang komunitas ini? Bukan cabang ya, tiga lokasi. Ada 3 lokasi ya. Jadi pertama dekat sini, yang satu lagi di RW 6 itu di Manisi, yang satu lagi di Vijaya. Dan di Vijaya. Vijaya ya. Ada kegiatan khusus nggak yang dilakukan oleh komunitas rumah kita ini? Kegiatan khusus. Jadi kalau misalnya kegiatan, kita selama setahun itu rencananya akan selalu buat program anak-anak itu setiap 4 bulan sekali setelah belajar itu tampilin langsung. Tampilin langsung. Iya, kita bentuk pentas seni lagi. Iya. Biasanya pentas seni itu berlangsung di mana itu? Itu ya kita cari-cari lapang, kalau nggak di dekat rumah situ, rumah kita itu. Udah berapa kali tuh komunitas rumah kita melakukan pentas seni? Kita waktu itu baru sekali ya, perdana. Oh, baru sekali. Perdana, ya, tapi kita jadi belajar, kita jadi berani untuk buat lagi gitu. Terus. Kapan nih ada rencana untuk membuat acara pentas seni? Mungkin bulan Desember ya, bulan Desember. Desember sekarang. Iya, rencananya kita akan buat pentas seni. Ada tarian gitu mungkin kan ya? Ya, Tarian. anak-anak di rumah kita itu belajar nari, baca puisi, vokal grup, keterampilan, musikal drama, macam-macam. Ada pembimbing khusus nggak? Pembimbing ada. Khusus gitu. Iya, Misalkan kalau misalkan di daerah sini kan kita ngambil dari cabang seni ada di kampus STSI gitu kan. Gitu. Ada nggak atau orang-orang yang jadi pembimbing itu yang langsung? Ya. Jadi pembimbingnya ada mahasiswa namanya Ebi. Dia itu dari mahasiswa Unpar. Nah, kebetulan dia les di Purwacaraka. Maka dia subsidi silang gitu. Kalau dia les Purwacaraka, dia sekarang dia ngajarin adik-adiknya di sini. Gitu. Iya. Ada jam khusus nggak? Jam khususnya kita mulai jam 3 ya. Jam 3 sore. Soalnya mahasiswa itu kan kalau pagi sampai sore itu kebanyakan kuliah. Oh, kebanyakan. Kebanyakan kuliah. Jadi kita ngambil waktu time-nya itu untuk kegiatan itu sekitar jam 3 sampai jam 5 sore. Kegiatan apa aja sih ini yang dilakukan di rumah kita ini? Kegiatannya ya. Jadi kita ngebagi menjadi 3 hari. Jadi hari pertama itu hari Senin itu hari kesenian. Anak-anak di situ belajar kesenian, nari, musik, drama dan sebagainya. Terus ada hari reguler. Nah, itu kita belajar saintis. Kalau anak-anak kan di sekolah itu belajar teorinya ya. Jadi sekarang kita kalau di hari reguler itu kita buat keterampilan gitu kan. Buat kecambah gitu. Kita praktek-praktek lainnya. Praktek-praktek lainnya. Nah, ada hari Jumat di situ kita hari bermain game tradisional. Tradisional. Siapa itu yang membimbingnya itu game tradisional? Ya karena kita dulunya pernah ngalamin masa itu, jadi kita ngajak anak-anak lagi untuk main itu. Ada permainan waktu kecil nggak yang disalurkan kepada anak-anak rumah kita? Ya ada. Saya dulu main bancakan. Bancakan. Jadi rami itu ditumpuk-tumpukinan. Jadi anak itu ngelempar gitu. Gitu ya? Ya, jadi kalau itu kena, itu semua pada kabur, jemput semua. Itu anak-anak fun banget gitu kalau main. Enak banget. Enak ya. Lucu gitu. Anak-anak. Apa sih arti anak-anak menurut Kang Pradi sendiri? Arti ya? Anak-anak itu nyebelin ya. Loncat sana, Nyebelin. loncat sini, ya teriak-teriak. Susah diatur gitu. Susah diatur ya. Tapi saya sadar bahwa pendidikan itu penting buat mereka. Jadi kita harus membangun karakter sedini mungkin itu dari anak-anak. Makanya kita harapkan dengan mereka bermain di rumah kita, itu tumbuh karakter anak yang dia pemberani, gak malu, gak takut salah gitu kan. Karakter yang ingin nyoba segala sesuatu hal gitu. Kita harus bangun itu. Terutama kita harus bangun karakter anak yang jujur. Kompeten juga Ya. ya. Oke. Ada pengalaman menarik nggak bersama anak-anak selama 6 bulan itu? Ada yang Pengalaman menarik. apa nih? Jadi waktu itu kita yang di rumah itu, rumah kita yang dekat sini, itu kita keluar dari situ. Soalnya ada gesekan dengan pemilik rumah itu. Jadi kita out, kita berhenti ngajar di situ. Itu di situ warganya tuh pada ngeriung, ngumpul. Pada gitu. ngumpul Pada gitu. ngumpul, ini kenapa kok mau pada pulang gitu aja, udah bagus dari rumah kita di sini gitu kan. Di situ saya jadi apa ya? Terkesan loh, rumah kita itu ternyata rumah mereka juga gitu. Iya, mereka senang melihat anak-anak main ke situ, ada kegiatan ke situ. Jadi ya itu sesuai dengan namanya, rumah kita gitu.
ada rencana nggak, bukan cuma anak-anak gitu yang ada di rumah kita, misalkan pemuda dan pemudi, ada rencana kedepannya seperti itu atau apa? Saya ke depannya, jadi kita nggak hanya fokus ke anak-anak, tapi pemuda-pemudi juga di situ hadir untuk membantu masyarakat sekitar, gitu, menanggulangi lingkungan, gitu kan, ikut membantu program-program kerja rukun warganya, RW-nya. Itu semua saya pingin mahasiswa pemuda-pemudi ikut terlibat dalam membangun masyarakat, nggak hanya anak-anak. Saya pingin ke depannya seperti itu rumah kita. Ada masyarakat yang membantu kegiatan di rumah kita, masyarakat setempat? Masyarakat ada. Jadi karena kita sosial, jadi ada yang masyarakat dia minjemin sound gitu kan, minjemin sound system, minjemin perlengkapan lainnya, banyak banget ya. Oke, tanggapannya itu seperti apa gitu dari masyarakat dengan kehadiran rumah kita gitu? Mereka sangat berterima kasih, sangat senang dengan kehadiran rumah kita karena mereka senang gitu melihat anak-anaknya bisa belajar. Ya, apalagi gratis gitu ya. Oh, digratiskan? Gratis. Ini kita konsepnya ya, kita pengabdian deh sebagai pemuda-pemudi gitu kan. Gitu. Bagaimana nih nasib anak-anak ketika mereka telah keluar gitu dari rumah kita? Apa pembimbing masih tetap gitu masih tetap dibimbing ketika mereka udah keluar di komunitas rumah kita atau sudah dilepas gitu? Ya, jadi ada namanya Cindy, dia dari kelas 6, dia mau ke SMP, dia sempat bilang ke saya, "Kak, kalau saya jadi SMP, saya masih boleh main kesini nggak?" gitu. Nah, saya bilang, "Oh, ya boleh-boleh aja, kenapa enggak?" gitu. Justru Cindy harus tumbuh besar supaya bisa gantiin kakak supaya kembali ngajarin anak-anak yang lain. Gitu. Jadi saya pikir mereka perlu tumbuh di rumah kita gitu, tumbuh dengan keadaan sosial. Dengan jiwa sosial ya, dengan jiwa sosial ya. Mereka harus tumbuh dengan jiwa seperti itu. Oke, berarti ada rencana nggak? Rencana kedepannya gitu. Apa sih rencana Kang Pradi untuk komunitas rumah kita itu? Kedepannya pinginnya rumah kita itu kedepannya itu ada di mana-mana. Jadi minimal setiap komplek itu harus ada, setiap desa itu harus ada. Dan yang isinya itu pemuda-pemudinya. Cobalah Karang Tarunanya gitu. Jadi Karang Taruna terserah sih ya namanya mau rumah kita atau apa. Tapi saya ingin ada suatu perkumpulan di situ pemuda-pemudinya membangun masyarakat itu sendiri. Jadi dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Demokrasi kali ya. Ya mirip ya. Oke pemirsa, untuk selanjutnya kita tetap akan berbincang dengan Kang Pradi seputar rumah kita dan jiwa-jiwa pribadi Kang Pradi sendiri gitu ya. Mungkin sebelum saya melanjutkan perbincangan